Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Aryati dari Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia DKI Jakarta. Pada hari ini akan menghadirkan seorang pilot yang telah berhasil berkarya dalam mengembangkan suatu potensi yang dipengaruhi oleh kekuatan karakter yang diberikan oleh keluarga, yaitu orang tua, melalui pendidikan informal. Perlu kita ketahui, para pemirsa, sahabat semuanya, untuk kita mendengarkan bersama bagaimana perjalanan karirnya, sehingga kekuatan karakter itu bisa berdampak kepada pengembangan potensi dan karir sampai pada akhir karirnya. Kita ikuti bersama dengan Bapak Nikmatullah. Beliau adalah pilot Garuda yang telah berhasil membuat suatu buku, dan ini bukunya adalah Call Sign Indonesia, dan ini perlu pemirsa untuk dimiliki buku tersebut. Hubungi DPW ADI DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Nik? Baik Bu. Ya, saya setelah membaca buku ini itu sangat menginspirasi bagaimana untuk anak-anak sekarang ini di generasi Z untuk mengetahui bahwa ternyata kekuatan karakter yang dimiliki ini bisa berdampak dari prestasi karir. Mungkin Pak Nik bisa memperkenalkan dulu dari mana mulainya membuat buku ini dan kemudian karir sehingga bisa menjadi pilot yang berprestasi. Silakan. Baik, nama saya perkenalkan, nama saya Nikmatullah Taufikus Zaman. Tapi waktu saya masih bekerja di Garuda, biasa dipanggil Niko. Niko, ya. Ya, Captain Niko, lebih dikenal begitu. Lahirnya buku ini sebetulnya bukan by design, bukan rencana yang sudah dipersiapkan. Ya, ini karena tiba-tiba saja suatu pagi anak saya nelpon saya. Karena dia melihat saya itu kan hobi membaca, senang sekali membaca. Jadi dia komentar, "Pak, kenapa Bapak nggak bikin buku aja?" Terus saya bilang, "Buku apa?" Papa juga lagi mencoba memulai menulis buku mengenai penerbangan. Enggak lah, cerita mengenai pengalaman Papa aja. Papa kan lama, hampir 45 tahun. Jadi saya bilang, ya, tapi Papa, bahasa apa nggak bisa diterima mungkin dengan generasi sekarang. Papa kan generasi baby boomers yang udah mendekati 70 tahun. Sedangkan anak-anak sekarang, apalagi generasi milenial ini, kebanyakan lebih suka melihat YouTube dan lain-lain itu kan di media sosial. Jadi jarang, pasti penggemarnya nggak ada. Ya udahlah Pak, kenang-kenangan untuk kami, untuk cucu-cucu Papa katanya. Jadi saya bilang, saya begitu mendengar, ini untuk cucu, oke deh. Oke, kalau gitu apa mau coba? Cuman kalau bisa cari nggak editor? Lantas anak saya bilang, ya ada Pak, aku kenal, namanya Mas Pepi Nugraha. Jadi saya bilang, oke, dia mantan wartawan Kompas. Jadi saya bilang, oke, Papa mau ini. Dan jadilah Mas Pepi Nugraha ini editor saya sekaligus konsultannya, konsultan dalam penulisan buku ini. Karena terus terang aja saya ini orangnya termasuk kategori minder gitu. Takut bahasanya tidak bisa diterima, bahasanya bahasa kuno. Sehingga saya butuh orang seperti Mas Pepi. Ternyata menurut Mas Pepi, ya bisa diterima Pak bahasanya Pak, teruskan aja. Nah, mulailah saya menulis. Gitu. Pengalaman saja sejak saya merintis menjadi siswa penerbang, melamar di Garuda pada tahun 72, dan saya disekolahkan sama Garuda di Sotramat Flying School di Belgia.
hingga saya menjadi pilot yang hampir totalnya 45 tahun, 44 tahun 7 bulan kira-kira. Saya menjadi pilot. Nah, makanya saya tulis di buku ini pengalaman-pengalaman saya. Berapa lama menulis selesainya ya buku ini? Sebetulnya saya memulai menulis itu pada tahun 2022, kira-kira bulan Oktober. Masa COVID ya? Masa COVID itu, betul. Pada bulan Mei gitu, kira-kira Mei tahun 2023, Mei Juni sudah selesai sebetulnya. Nah, cuman waktu itu ada masalah di Mas Pepi, dia mengalami suatu kecelakaan sehingga agak tertunda untuk meneruskan. Nah, beberapa bulan kemudian kami ajukan buku ini, draftnya ke penerbit. Tetapi waktu itu penerbit bilang begini, kalau ini diterbitkan, ini jumlahnya banyak sekali, halamannya bisa 439 halaman, sehingga dia bilang tidak penjual. Terus terang aja waktu itu saya bilang, saya tujuannya sebetulnya bukan komersial ya, bukan komersial maksudnya saya harus dapat duit segala macam. Tapi katanya kalau ini dijual harganya jadi terlalu mahal, yang membeli nggak ada. Terus sarannya bagaimana? Diedit. Nah, proses editnya itu yang memakan waktu lagi, sehingga butuh waktu lama. Dari 439 ini tinggal 280 280 halaman gitu, dan baru terbit di awal tahun 2024 gitu. Kalau melihat ini kan ada peran anak yang mendorong gitu ya. Betul. Namun perjalanan ini kan tidak mungkin lepas daripada orang tua. Betul. Anak bisa memberikan dorong juga, pasti anak itu sudah ada pembentukan karakternya. Nah, apakah dirasakan juga gitu bahwa pendidikan karakter yang dimiliki oleh Pak Nik sendiri itu ada dipengaruhi oleh orang tua yang menerapkan di dalam rumah melalui apakah disiplinnya, tanggung jawab, sehingga ini menjadi suatu karir sampai pada akhir. Bagaimana kira-kira? Betul juga, Bu. Kebetulan saya dalam keluarga nih anak yang paling tua. Anak yang paling tua dari 13 bersaudara. Keluarga besar. Dan sebagai anak tertua, ayah saya yang terus terang latar belakang dia guru dulu. Saya ceritakan di buku ini. Itu mendidik saya sangat keras. Disiplin. Sehingga ketika saya disekolahkan pun saya dituntut sama orang tua saya, sama ayah saya terutama, itu untuk harus selalu dapat yang terbaik. Sehingga kalau saya di sekolah itu dapat nilai, dulu kan nggak ada 100 ya, 8, 7. 8 atau 7 itu langsung saya dihukum, dimarahi. Dia bilang. Sehingga saya kadang dikurung di kamar mandi. Memang pada waktu itu sih saya sedih gitu, Bu. Yang namanya anak-anak. Saya masuk kelas 1 SD itu kan umur 4,5 tahun. Masih belum mengerti apa-apa, masih pengennya main kan, senangnya main. Tetapi justru pendidikan ayah saya yang keras begitu, itu terbawa menjadi suatu kebiasaan saya. Seperti kayak karakter disiplin, karakter harus selalu berusaha yang terbaik. Gitu. Dan itu diterapkan pada saat menjadi ayah bagi anak-anak juga sekarang ini. Kan beda generasi itu ya. Nah itu, Bu. Ya. Terus terang saja. Kalau untuk anak saya enggak, Bu. Saya tidak menerapkan begitu sama anak saya. Anak saya betul-betul saya bebaskan untuk memilih karier, untuk belajar. Jadi saya cuma lunak-lunak aja, belajar yang penting kamu harus bisa, kamu harus artinya ya jangan jadi murid kalau ada 30 anak dalam kelas, jangan di nomor 30 lah. Antara 1 sampai 10 oke lah. Saya bilang. Saya nggak menuntut
dia seperti saya, enggak. Ya mungkin dikarenakan saya jarang bertemu dengan mereka. Karena terbang. Karena saya terbang, ya. banyak terbang, jarang bertemu, sehingga terus terang aja nggak tega, Bu. Ya. Nggak tega, sehingga saya tuh, yang ayah saya keras ya, kadang-kadang ya mohon maaf pada almarhum ayah saya, kadang-kadang tangan juga sampai gitu. Iya. Nah, Ya. saya tidak pernah Ya. tangan nempel ke anak-anak saya, nggak pernah. Walaupun anak saya dua-duanya laki-laki, itu tidak pernah. Ya, jadi kalau dilihat itu pendidikan Pak Ni sendiri itu dalam bentuk pendidikannya itu yang otoriter ya. Betul. Namun setelah menjadi orang tua lebih kepada membebaskan anak daripada ke permisif. Nah, untuk anak-anak sekarang generasi Z dan mungkin Alpha, kira-kira menurut pandangan Pak Nik itu untuk bisa berkarir, kemudian bisa mengembangkan potensi sehingga optimal, itu kira-kira apa yang bisa diberikan ya menurut Pak Nik? Saya sebetulnya tidak memberikan pendidikan yang khusus, tetapi karakter-karakter yang saya berikan kepada mereka, yang selalu saya tanamkan pada mereka bahwa disiplin. Ya. Jadi kalau memang harus tidur siang jam berapa, tidur malam jam berapa, harus belajar. Kalau harus waktunya ngaji misalnya, ya itu harus saya terapkan. Pendidikan agama itu ya? Iya, pendidikan agama. Pendidikan agama tetap diterapkan. Kemudian tentu saja peran daripada seorang istri di dalam keluarga ini, sehingga ada dorongan-dorongan yang dari pihak istri yang bersama, karena kalau tidak jalan sendiri kan tidak mungkin. Nah itu bagaimana itu di dalam peran istri selama menjadi orang tua sehingga akan membentuk yang namanya ketahanan keluarga. Nah itulah, Bu. Di sini sebetulnya saya harus mengakui, mungkin 90% pendidikan anak-anak saya itu dari istri. Oh iya. Karena terus terang aja, saya bertemu jarang sekali. Iya. Gitu. Karena dinas terbang itu ya. Betul. Ya, pemirsa, kita nanti akan kembali lagi, tapi jangan lupa untuk selalu like and subscribe di channel Asosiasi Dosen Indonesia, dan kita akan lanjutkan kembali pada cerita dari Pak Nik yang telah membuat buku, dan beliau adalah karirnya sebagai seorang pilot dalam usia muda. Kok bisa? Kita ikuti.